kakak yang malam-malam kemarin itu sering nemuin di mimpi, itu datang lagi sambil bilang, cepet balik no gitu. Cuma bilang gitu aja, terus sambil ngejar-ngejar. Jadi di mimpinya si Yanto ini seakan-akan itu kakek itu berlari ngejar si Yanto, dan Yanto ini juga. Nah, untuk cerita kali ini berasal dari teman gua sendiri, sebut saja namanya Yanto. Gua sama Yanto ini sudah berteman sejak SMA sampai sekarang. Nah, kebetulan tahun kemarinnya kita pas mudik lebaran ya, karena kita juga sama-sama orang kampung, sama-sama orang Jawa, dan si Yanto ini bekerja di Jakarta ya. Jadi memang setiap lebaran ya pulang gitu. Nah, si Yanto ini tuh menceritakan suatu kisah yang pernah dialaminya waktu ya 3 tahun terakhir, ya, 3 tahun terakhir, di mana si Yanto ini pernah mengalami suatu hal yang ya mungkin cukup serem juga ya. Ini dialami Yanto ketika ada tetangganya yang meninggal dunia. Nah, jadi biasa kan kalau di kampung itu memang nggak ada jasa gali kubur, atau memang pekerja yang kerjanya memang untuk gali kubur ya. Jadi kalau di kampung itu ya, termasuk di kampung gua sendiri juga seperti itu. Jadi contoh, yang meninggal itu RT 3. Nah, jadi RT yang lain itu ikut membantu untuk gali kuburnya. Entah di RT 1-nya, entah RT 2-nya gitu ya. Jadi saling bantu gitu ya. Dan dia juga nggak dikasih upah. Intinya kayak di kota-kota itu kan sudah ada jasanya sendiri gitu. Nah, singkat cerita, tetangga si Yanto ini meninggal waktu jam setengah 5 pagi. Jadi habis subuh itu dari masjid itu ada berita duka bahwa si A ini meninggal dunia. Nah, setengah 5 meninggal, kemudian jam 8 pagi itu mulai dilakukan gali kubur gitu ya. Jadi teman gua yang namanya teman gua yang namanya Yanto ini ikut tuh untuk bantu-bantu gali kubur. Jam 8 mulai gali kubur, terus dapat, ya nggak tahu kenapa, katanya sih waktu gali kubur banyak sekali menemukan tulang-tulang gitu ya, tulang-tulang mayat yang dulunya itu pernah dikubur di lokasi itu gitu ya, lokasi untuk gali kubur yang buat jenazah yang baru gitu ya, yang baru saja meninggal maksudnya. Nah, memang sih kalau di kampung itu, kalau nisan itu nggak pakai batu, jadi pakai kayu. Ketika sana familinya sudah nggak ngurus kuburan itu, ya udah, lambat laun nisan dari kayu itu termakan usia dan lapuk dan akhirnya hilang kan. Nah, maka dari itu ketika udah nggak ada nisannya itu, ya boleh ketika ada yang meninggal terus dikubur di lokasi itu juga nggak ada masalah gitu. Nah, singkat cerita, si Yanto ini kan ikut gali kubur ya kan. Nah, jadi
apa ya, kisah yang dialami Yanto ini tuh bermula dari keisengan temennya ya. Temen ya sekaligus tetangganya, sama-sama gali kubur, tapi memang apa ya? Ya pokoknya iseng banget lah. Jadi waktu menemukan tulang ya, biasa kan tulang itu kalau gali kubur dapat tulang, kita kita taruh jadi satu, kemudian nanti diikutkan ngubur bareng sama jenazah yang nantinya akan dikubur yang baru gitu ya maksudnya. Nah, singkat cerita, keisengan temen si Yanto ini ya, atau tetangganya Yanto tadi itu menaruh salah satu tulang, ya entah itu tulang jari, entah itu tulang apalah, pokoknya bentuknya memang kecil katanya, itu ditaruh ke saku celana si Yanto ini. Ya memang sih karena bentuknya memang kecil tulang itu, ya mungkin karena memang sambil gali capek gitu ya, mungkin nggak dirasa di saku itu ada grenjel-grenjel tulang atau apa, itu dia nggak tahu, sehingga Yanto itu nggak ngecek ya di sakunya gitu. Nah, waktu gali kubur itu kurang lebih 2 jam lamanya ya, kurang lebih ya, karena memang orang banyak, jadi gantian. Sekitar jam berapa, jam 8, 9, 10, jam 10 itu udah selesai ya, tinggal nunggu jenazahnya datang ke kuburan untuk dikubur. Nah, di situ nggak ada kejadian yang aneh, itu nggak ada di kuburan waktu itu, waktu pagi itu. Setelah selesai pemakaman, kemudian si Yanto pulang ya, pulang untuk membersihkan badan ya, mandi karena memang habis kotor-kotoran kan, kena tanah tadi. Nah, kemudian si Yanto ini biasa kan ketika celana ada kotoran banyak itu ya nggak langsung dicuci gitu. Jadi kebiasaan si Yanto ini langsung digantung di samping kamar mandi. Jadi di samping kamar mandi itu ada gantungan baju. Nah, taruhlah di situ sama si Yanto. Nah, jadi singkat cerita, acara pemakaman tetangga si Yanto itu sudah selesai. Nah, kemudian si Yanto itu menemukan hal-hal yang aneh. Si Yanto ini belum tahu kalau memang diisengin sama temennya itu, dikasih tulang di saku celananya itu, dia belum tahu. Jadi mulai jam 7 malam ya, kurang lebih jam 7 malam itu sudah mulai menemukan keanehan-keanehan gitu ya si Yanto ini. Contohnya ketika dia di dapur mau bikin kopi ya, itu terdengar suara kayak suara kaki berjalan gitu ya, kaki berjalan, tapi seakan-akan itu suaranya itu deket sekali sama telinganya gitu, waktu bikin kopi. Nah, kemudian si Yanto itu mungkin cuma perasaannya aja, karena tadi pagi habis dari kuburan, mungkin ya suasananya masih kayak mistis-mistis gitu, itu bilangnya si Yanto seperti. Nah, habis itu kurang lebih jam setengah 9 nih, nggak salah, setengah 9, si Yanto itu juga menemukan hal yang aneh lagi. Setelah tadi mendengar kayak ada orang yang berjalan, tapi tepat di telinga gitu ya, waktu di dapur, padahal di sebelah rumah juga udah nggak ada jalan, udah nggak ada, pokoknya udah nggak ada jalan yang buat orang berlalu lalang, itu nggak ada, karena memang posisi rumah si Yanto ini rumah yang paling belakang gitu ya. Ya pokoknya kalau di kampung ya seperti itulah. Nah, singkat cerita, si Yanto menemukan hal aneh lagi sekitar jam setengah 9 itu suara, bukan langkah lagi yang dia dengar, tapi
suara kayak dehem gitu loh. Tahu dehem? Dehem itu kalau bahasa Jawa itu ya kayak itu ya. Itu apa kalau orang Jawa itu bilangnya dehem. Dehem gitu ya. Itu sampai 3 atau sampai 4 kali. Tapi di sekitar memang di dalam rumah itu cuma ada Yanto aja karena memang waktu itu istrinya baru ke ke tempat orang tuanya. Jadi istri si Yanto ini baru berkunjung ke ibunya gitu dan menginap selama 1 minggu kalau nggak salah. Nah singkat cerita si Yanto bingung malam itu jam setengah 9 itu tengok gitu kanan kiri kok ada suara ya. Jadi si Yanto ini mulai bingung, nggak biasanya malam ini si Yanto mulai bingung malam ini kok nggak seperti malam-malam biasanya gitu kan. Alah paling juga perasaanku aja gitu. Si Yanto mikirnya seperti itu. Kemudian jam 11 malam dia di kamar untuk tidur ya. Jam 11 tidur, kemudian jam 2 itu bangun. Jam 2 dini hari itu bangun. Dia bangun kenapa? Nah, sekitar jam 2-an itu dia itu mimpi, tapi mimpinya itu apa ya? Dia itu didatengin sama seseorang, kakek tua, ya kan? Tapi wajahnya serem gitu ya, kayak apa ya? Kayak banyak luka gitu. Didatengin kakek-kakek itu cuma bilang balikin lagi ke tempatnya gitu. Jadi kalau di Jawa itu ya bilangnya dalam mimpinya si Yanto itu ya pakai bahasa Jawa ya cepet balik no gitu ya. Maksudnya cepat kembalikan. Nah habis itu si Yanto bangun karena kaget, oh mimpi apa ini ya, mimpi kok kayak gini amat gitu. Nah keesokan harinya si Yanto beraktivitas seperti biasanya. Nah terus malam yang kedua ketika dia tidur lagi, dia bangun jam 2 dini hari setelah didatengin kakek yang kayak mimpinya yang kemarin malam. Jadi kakek itu datang lagi di mimpinya sambil bilang balik no, cepet balik no. Jadi sama, katanya sama kayak mimpi yang kemarin. Cepat pulang cepat kembalikan gitu ya. Nah si Yanto kan bingung, bangun lagi. Oh ini dua malam ini kok mimpi kok kayak gitu terus, itu apa sih? Ada tanda-tanda apa atau firasat apa gitu ya. Jadi bingung memang si Yanto ini. Terus habis bangun dia nggak bisa tidur lagi si Yanto sampai pagi. Nah terus paginya itu dia tanya-tanya sama warga sekitar ya, tetangga-tetangganya si Yanto, bahwa sudah 2 malam itu mimpi didatengin seorang kakek-kakek dengan wajahnya itu banyak luka, banyak darah, bilang seperti ini gitu, tanda bilangnya ke tetangga-tetangganya. Terus tetangga-tetangganya memang juga nggak tahu ya, aku juga nggak pernah tuh mimpi kayak gitu kan gitu. Terus singkat cerita malam ketiga itu sebelum si Yanto ini tidur ya, itu kan biasa kan kalau di kampung itu ada yasinan gitu ya. Yasinan itu kayak apa ya, jadi suatu kegiatan keagamaan yang dilakukan
laki-laki setelah Isya ya, itu di masjid. Itu yasinan. Nah, tepat pas malam itu adalah malam Jumat. Entah malam Jumatnya malam Jumat Kliwon, entah pon, entah apa, itu juga Sianto juga lupa. Yang jelas itu malam Jumat. Nah, ketika pulang dari masjid yasinan itu, pulang kan jalan kaki, memang semuanya jalan kaki karena memang masjid di kampung itu dekat kan sama rumahnya. Jalan pulang, ketika mau masuk rumah, itu buka pintu gitu kan memang di rumah kan baru sepi karena anak istrinya itu baru liburan di tempat ibunya. Terus Sianto pas buka pintu, kemudian ada suara dari sisi kanan. Dari sisi kanan itu ada keluar sama kayak yang dimimpinya, tapi cuma suara aja. Cepet balik no, itu sampai 3 kali. Cepat kembalikan gitu kalau bahasa Indonesianya. Kemudian Sianto tengok lah kanan kiri gitu, kok nggak ada apa-apa ya, nggak ada siapa-siapa. Pokoknya suasana memang hening gitu ya, hening, tapi kok ada suara mirip suara yang dimimpi dan kata-katanya juga sama. Sianto bingung campur udah mulai takut gitu ya Sianto. Terus Sianto masuk rumah, kemudian belum ngantuk, dia nonton TV sampai jam 10 ya, antara jam 10 sampai jam 11 lah. Kemudian Sianto pergi untuk tidur. Nah, pikiran Sianto waktu itu memang sudah mulai kayak penasaran sekaligus takut gitu ya udah. Jadi malam ini adalah malam ketiga dan malam ini adalah malam Jumat. Kemudian Sianto ini tidur kurang lebih jam 11 ya. Dia tidur. Kemudian sekitar jam 1 dia bangun. Jam 1 bangun itu udah keringetan gitu katanya. Jadi bangun-bangun itu keringet semua yang ada di badan. Jadi kayak mandi keringet gitu. Nah, jadi malam itu dia ngimpi ditemuin sama kakek yang mukanya rusak atau yang banyak luka itu. Ya pokoknya kakek-kakek yang malam-malam kemarin itu sering nemuin di mimpi, itu datang lagi sambil bilang, cepet balik no. Cuma bilang gitu aja. Terus sambil ngejar-ngejar. Jadi di mimpinya si Yanto ini seakan-akan itu kakek itu berlari ngejar si Yanto, dan Yanto ini juga lari, takut kan dikejar. Apa sih yang dikembalikan, mau saya nggak ngambil apa-apa gitu kan. Terus jam 1 dia bangun keringetan, kemudian keluar rumah karena takut. Dia ke ke tempat tetangga yang biasanya di rumah itu masih banyak orang yang nongkrong gitu ya, sampai biasanya sih sampai jam 2 sampai jam 3 itu masih ada orang di situ. Nah, dia ikut gabung di situ. Sambil lari ngos-ngosan ditanya tuh sama tetangga yang lain yang ada di situ, kenapa sih toh kok lari-lari kan gitu. Terus si Yanto jawab, nggak tahu, ini aku udah udah 3 malam ini kok didatengin seorang kakek-kakek, terus sambil bilang cepet balik no gitu ya. Itu maksudnya apa? Oh, mimpi kok sampai 3 kali berturut-turut dan itu sama gitu kan. Itu kan
jadi suatu keanehan ya, sambil mencari-cari. Jadi salah satu orang yang ada di situ, di rumah itu teringat akan suatu kejadian waktu 3 hari yang lalu pas ada orang yang meninggal di kampungnya itu, ketika dia waktu gali kubur gitu ya. Nah, jadi orang itu bilang, oh apa mungkin si Ferdi itu ya iseng masukin tulang yang ada di kuburan waktu itu di kantong celanamu. Kemudian ternyata, oh masa sih, aku juga nggak tahu apa-apa gitu kan. Loh, emang celananya belum dicuci apa? Nah, yang lain kan mesti heran kan, masa habis kena tanah kok celananya nggak langsung dicuci atau gimana itu. Yanto bilang, enggak kok, enggak tak cuci, langsung tak gantung di sebelah kamar mandi gitu ya. Oh alah, coba dicek ada tulang nggak, mungkin itu gitu kan. Nah itu firasat. Jadi di mimpi itu mungkin orang yang punya atau apalah, bangsa apa kita juga nggak tahu. Katanya sih coba dicek aja, barangkali masih ada tulangnya. Wong tulangnya itu kecil, wong itu aku tahu kok. Cuman waktu itu memang aku udah lupa karena menurutnya itu mungkin nggak terjadi apa-apa setelah itu. Kemudian dicek, Yanto sambil ngajak teman yang ngejelasin itu untuk ke rumahnya untuk ngecek tulang yang ada di celananya tadi. Kemudian dicek, oh iya benar, si Yanto kaget. Oh ini siapa ini yang iseng? Itu tuh si Ferdi itu kemarin pas waktu gali kubur itu iseng masukin ke kantongmu itu. Oh kurang ajar, mungkin ini gitu ya. Nah habis itu diambillah tulang itu, diambil dari kantong celana, kemudian dibawa lagi ke tempat rumah yang tadi, yang tempat tongkrong gitu ya. Dibawa lagi dilihatin sama orang-orang yang ada di situ. Ini tulang siapa ya? Ya ini ya tulang mayat. Itu ada memang salah satu orang yang bilang seperti itu. Itulah tulang mayat, itu harusnya nggak boleh dibawa pulang, itu harusnya ikut dikubur lagi gitu. Seperti itu. Loh, apa mungkin ini ya? Ya udahlah, aku anterin kemana, ke kuburan? Nggak mau lah gitu, takut jam segini masa ke kuburan gitu. Ayolah, bantulah, aku dihantui terus gitu kan, si Yanto bilang gitu. Kemudian ada kalau 5 orang ya yang ada di situ, ya 6 sama Yanto lah intinya, itu pergi ke kuburan karena yang lain juga kasihan kan, masa 3 malam nggak bisa tidur karena dihantuin kakek-kakek tua tadi. Nah kemudian perjalanan menuju ke kuburan itu juga aneh gitu. Maksudnya aneh itu, si Yanto selalu dibisikin kata-kata itu terus sambil jalan itu, tapi yang lain itu nggak dengar suara itu, yang dengar cuma Yanto. Dan kedengarannya itu memang deket banget sama kuping atau telinga. Cepet balik no. Nah gitu, sambil Yanto jalannya dicepetin gitu ya ke arah kuburan, sambil ayolah cepet lah, ayo cepet, biar cepet sampai ke kuburan. Nah singkat cerita, sampai ke kuburan, kemudian digalilah kuburan yang baru itu. Gali cuma nggak gali yang dalam sampai ke mayatnya itu, enggak ya, cuma gali kurang lebih ya setengah meter lah, setengah meter. Kemudian tulang itu dimasukin ke tanah itu, kemudian ditimbun lagi sama tanah. Udah, terus pulangnya rame-rame itu sambil lari gitu ya, karena memang takut masa jam segitu ke kuburan ngapain kan gitu. Nah habis itu si Yanto udah nggak pernah nemuin atau dimimpiin sama kakek-kakek tua tadi. Nah itulah yang bisa aku ceritakan ke kalian semua.
mungkin ini suatu pelajaran kalau hal-hal yang seperti itu kita tidak boleh iseng atau membawa sesuatu benda dari tempat-tempat keramat, contohnya kuburan itu dibawa pulang ke rumah itu tidak diperbolehkan gitu ya. Oke, cukup itu saja untuk cerita kali ini. Terima kasih.